Demi tetap bisa bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI hingga detik ini masih terus berupaya untuk menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru. Terbaru, nama Kevin Dix menjadi salah satu pemain baru timnas yang siap debut di bulan November ini. Dan seperti yang sudah di-spill oleh anggota DPR RI, Jamaluddin Malik sebelumnya, kalau selanjutnya PSSI akan mengupayakan untuk mendatangkan oleh Romeni dan sejumlah striker berkualitas. Melihat manuver satset dari PSSI, terutama sejak dipimpin oleh Pak Erick Thohir, membuat rival baru mereka, yakni Bahrain dan Cina, makin kepanasan. Bahkan mereka kini semakin kepo bagaimana bisa Pak Erick melobi para pemain keturunan berkualitas untuk membela tim peringkat 130 dunia. Empat laga 3 poin, not bad lah. Bukti kalau timnas Indonesia ini masih mampu bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak seperti wakil-wakil ASEAN sebelumnya yang menjadi samsak tim-tim besar Asia saat bisa melaju di babak round 3. Bahkan nih, Indonesia ini terbilang masuk ke grup yang cukup berat, atau banyak yang bilang grup neraka. Namun dengan tekad yang kuat serta dapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Ketua PSSI, mereka mampu membuktikan jika Indonesia mampu bersaing di babak round 3 ini. Dan kini guna tetap bisa approve atau bisa amankan target 15 poin, PSSI dan Coach Shin masih terus mengupayakan untuk menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru. Terbaru, nama Kevin Dix akan menjadi pemain timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Bahkan pemain Copenhagen itu diproyeksikan bisa menjalani laga debutnya saat melawan timnas Jepang pada 15 November mendatang. Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI yang semakin gencar untuk menambah kekuatan, membuat rival baru mereka Bahrain dan Cina makin kepanasan sekaligus kepo. Bahkan kedua tim itu diketahui langsung memasang mode siaga. Baik Talajic ataupun Branko Ivankovic merasa pengen ditolakkan Jepang soal Indonesia yang berpotensi jadi ancaman besar. Kayaknya memang beneran. Sebab apabila PSSI sukses menambah 1 hingga 3 pemain saja, maka kekuatan Indonesia bisa dipastikan bertambah. Dan secara permainan, tim Garuda dinilai akan benar-benar jadi tim Asia rasa Eropa. Karena ya gimana, dari kiper sampai depan isinya pemain yang secara jam terbang ataupun kualitas individu dirasa cukup oke. Mulai dari Martin Paes sebagai kiper, lalu barisan center back ada Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, Max Hilgers, Kevin Dix, dan Rizky Ridho, yang meskipun mainnya di Liga 1, tapi secara pace dia bisa mengikuti standar dari Coach Shin. Sebenarnya masih ada Elkan, tapi ya udah, moga-moga aja dia balik ke timnas lagi. Dan Kevin Dix yang masih dinantikan kehadirannya. Selanjutnya di barisan bek sayap ada pemain macam Sandy Walsh, Asnawi, Arhan, Shane Patinama, hingga Calvin Verdong. Kemudian di barisan gelandang ada Nathan Choon, Ivan Jenner, Tom Haye, Marcelino, dan mudah-mudahan si Eliano Reinders atau Mike Lane bisa menjadi kepingan yang pas di lini tengah. Dan di barisan depan, moga-moga aja masuk oleh Romeni, Moro Zylstra bisa semakin membuat lini serang jadi tajam, karena di sana sudah ada nama-nama macam Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun, serta barisan para pemain Liga 1 yang secara pace bisa mengikuti standar Coach Shin, macam Eki, Witan, Yakob, dan Dimas Derajat. Media Vietnam, belum tentu Cina bisa kalahkan Indonesia di GBK. Memang pada leg pertama lalu, timnas Indonesia kalah dari Jepang dengan skor tipis 1-2. Tapi ya jika melihat statistik yang ada, Cina ini kalah telak jika dibandingkan dengan Indonesia. Dan boleh dikatakan Cina ini hanya menang beruntung karena Coach Shin sedang melakukan eksperimen strategi menyerang. Namun hasilnya justru bikin nyesek timnas mania. Sementara itu, dengan manuver gila-gilaan yang telah dilakukan oleh PSSI akhir-akhir ini, membuat media Vietnam The Tao
secara tegas memberikan peringatan buat Cina andai nantinya punya kesempatan bertanding melawan timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun dengan kekuatan Indonesia yang sekarang bukan hal yang mustahil kalau Cina bakal kerepotan atau bahkan bisa kalah ketika melawan tim asuhan Sinteyong. Jika tim Tiongkok melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tim tersebut akan satu grup dengan Indonesia. Membandingkan kekuatan kedua tim tentu tidak mudah bagi Tiongkok untuk mengalahkan Indonesia. Bahkan mereka harus menyiapkan mental untuk menghadapi kekalahan, tulis The Tao. Ya, belum tentu timnas Cina ini bisa kalahkan Indonesia di GBK dengan kekuatan timnas Indonesia yang baru. Bahrain makin panik hadapi kekuatan Indonesia baru. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kalau Bahrain ini nggak mau main di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya karena keamanan, tapi kayaknya bukan itu deh. Bahrain ini takut para pemainnya kena mental. Dengan puluhan ribu fans Indonesia yang siap hadir di GBK seperti laga versus Jepang baru-baru ini. Tak hanya itu saja, dengan manuver gila-gilaan dari PSSI, mulai dari mendatangkan Kevin Dix, oleh Romeni, Mauro Zilstra, hingga Mileno Jonathans, yang tentunya akan membuat timnas semakin kuat. Bahrain ini kayaknya memang nggak mau dipermalukan di depan publik timnas mania, dan hingga saat ini dia ingin laga itu dipindahkan ke tempat netral. Tapi mau usaha sekeras apapun, FIFA sudah memutuskan kalau laga Indonesia versus Bahrain pada bulan Maret mendatang tetap akan digelar di GBK. Paham? Cara PSSI dapatkan pemain keturunan baru. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan lancarnya proses naturalisasi ini tak bisa dilepaskan dari dukungan KNVB yang ikut melancarkan prosesnya. Dengan kita banyak mengambil pemain-pemain Belanda untuk dinaturalisasi, itu kan harus meminta izin terlebih dahulu kepada KNVB untuk proses perpindahan federasi, kata Arya dikutip dari liputan 6 Sport. Artinya, kalau tidak dapat support dan tidak mendapat izin dari KNVB, proses naturalisasinya nggak bisa dilakukan. Jadi selama ini sebetulnya KNVB sudah sangat mendukung program kita, imbuhnya. Arya pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan KNVB dalam menyetujui proses perpindahan federasi para pemain keturunan Indonesia Belanda. Jadi kami betul-betul berterima kasih kepada KNVB yang sudah memberikan ruang-ruang kepada kami untuk mengambil pemain-pemain mereka, sebab prosesnya mengharuskan perpindahan federasi, ujarnya. Salah satu proses naturalisasi tercepat yang dilakukan PSSI dapat dilihat dari tahapan yang dijalani oleh Messilgers dan Eliano Reinders. Dan terbaru Kevin Dix bisa dibilang menjalani tahapan yang paling cepat. Oh, jadi punya orang dalam, pantesan satset nih Pak Erik, mantap. Dan jadi itulah jawaban mengapa Pak Erick Thohir bisa mudah dapat pemain-pemain keturunan baru dari Eropa. Hubungan dekat dan koneksi yang luas dari Pak Erick memudahkan Indonesia mendapatkan para pemain tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.